kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita, sambil berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 8 ayat 5-10. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah kuletakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita memohon kepada Tuhan dengan kuasa Roh yang Kudus untuk membimbing kita di dalam
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, puji hormat syukur kami persembahkan kepada Allah Bapa di sorga, kalau pada saat ini kami boleh membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Tuhan yang boleh bekerja sehingga dapat kami memahami dan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang memberi kehidupan kepada kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanyalah persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah, dada dan paha kanan, dan dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api yang di hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan korban lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya.
saudara-saudara, dalam renungan ini yang diambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat ini termasuk kitab Musa atau kitab Taurat, yaitu keluarnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Lalu kalau kita membaca kitab Imamat ini adalah merupakan suatu aturan khususnya bagi bangsa Israel. Apabila dia berbuat salah, apabila ada berbuat dosa kepada Tuhan, apa yang harus dia perbuat, saudara-saudara yang kami kasihi? Yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan, yaitu bagi bangsa Israel harus mempersembahkan korban bakaran, harus mempersembahkan korban sembelihan. Itulah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan korban-korban itu, saudara-saudara, seperti korban bakaran, korban sajian atau persembahan, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Itulah peraturan yang harus dilaksanakan apabila dia berbuat salah, apabila dia berbuat dosa. Dan bentuk korban itu, saudara-saudara, yaitu seperti burung merpati, kambing domba, dan lembu jantan yang tidak bercacat dan bercela. Harus yang gemuk, harus yang tambun, dan yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu pun melalui Harun sebagai saudara daripada Musa untuk melaksanakannya di dalam persembahan yang diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi, karena di situ sudah dipilih oleh Tuhan adalah dari suku Lewi, Harun beserta dengan anak cucunya. Bapak, Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pada kesempatan ini bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita lebih mudah untuk dapat mempersembahkan kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus sendirilah yang menjadikan suatu korban, suatu persembahan, dan rela semua itu untuk umat manusia, bagi kita pada masa kini. Puji Tuhan, saudara-saudara, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk datang kepada Tuhan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Cukup membawa kehidupan kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya Tuhan menuntut kepada kita, saudara-saudara, yaitu seperti yang tertulis di dalam kitab Roma, pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagi kita, saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di masa kekinian, yaitu dituntut oleh kita apa yang dikatakan oleh Tuhan, hanya mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau dengan persembahan ketulusan, dengan keikhlasan, maka di situ, saudara-saudara, dikatakan persembahan yang sejati. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini, saudara-saudara,
kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ini merupakan suatu kekuatan di dalam iman kita untuk tetap berpegang teguh akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan menjadikan suatu kekuatan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa, doa syafaat. Kita berdoa. Dengan puji hormat syukur kami persembahkan kepada Allah Bapa di surga, kalau pada saat ini kembali kami datang melalui syafaat kami. Kiranya Tuhan, Engkau akan mendengar segala keberadaan kami, terlebih firman-Mu yang saat ini menjadikan suatu dasar untuk kehidupan kami. Tuhan boleh berkati, kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia, untuk tetap taat dalam melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk kegiatan gereja kami GBIB Immanuel WR Supratman dalam segala tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan, baik itu pendeta, baik itu majelis penatua diaken ataupun keenam pelkat. Tuhan, Kau tolong, Kau berkati kami sekalian. Pakailah kami untuk menjadi alat, menjadi berkat di dalam kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan dalam masing-masing keluarga kami, kiranya Tuhan boleh menjagai, melindungi, memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa juga bagi para pendeta sebagai pimpinan di dalam gereja, baik itu Bapak Pendeta sekeluarga, Bapak Yance Tonapa, Bapak Pendeta David sekeluarga, Bapak Pendeta Sony sekeluarga. Tuhan, pakailah dia menjadi alat, menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di GBIB Immanuel Mataram. Biarlah Tuhan, segala rencana adalah rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap orang yang melayani kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik yang di rumah ataupun yang di rumah sakit. Tuhan, tolong kepada anak-anak kami yang lemah, tidak berdaya dalam kesakitannya. Berikan kekuatan, kemampuan
dalam menjalaninya. Tetap selalu bersyukur, itu semua adalah karunia dan berkat Tuhan. Begitu juga bagi yang merawatnya, Tuhan berikan kesabaran, ketabahan dalam melayani dan menghadapinya. Maupun para medis, dokter, perawat, ataupun obat-obatan yang diminumnya. Kiranya Tuhan Engkau berkati sehingga menjadi kesembuhan bagi saudara kami yang sakit. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Engkau berkati baik Bapak Presiden beserta dengan Menteri maupun yang ada di daerah-daerah, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, ataupun camat, bahkan sampai lurah pun kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati sehingga dengan penuh bijak untuk menjalani tugas tanggung jawab bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami serahkan bagi para penem vaksin untuk corona. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai dalam segala keberadaan, sehingga vaksin yang sudah ditemukan itu dapat memberikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit dan memberikan suatu kekebalan tubuh di dalam kehidupan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah segala dosa salah kami. Ya Tuhan, kami mohon kasih-Mu tetap memberkati, memelihara di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Amanat pengutusan terus berjalan dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.